Burung itu sangat indah. Kemudian Nabi Daud berpikir ini adalah dari surga, ini indah sekali. Ditangkap burung itu lari. Ditangkap ke kanan, lari ke kiri, ditangkap ke kiri, lari ke kanan. Akhirnya hinggap di jendela, sampai di jendela itu dikejarnya sampai ke kebun. Sampai di kebun ternyata Nabi Daud alaihissalam melihat seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu sedang mandi. Masya Allah, dia terpikat dengan wanita itu padahal istrinya sudah 99. Religi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog religi pagi kerjasama RRI Jambi dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Di ujung telepon, alhamdulillah sudah tersambung dengan Ustadz kita hari ini. Ada Ustadz Haji Miftahul Huda MPDI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah kembali untuk Pro 1 RRI Jambi. Ini kita memperbincangkan cara mengatasi kesulitan dan masalah, begitu Pak Ustadz? Iya, insya Allah. Baik, Pak Ustadz, sebelum kita berinteraktif, mungkin ada tausiah pembuka kebersamaan kita. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pendengar RRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup penuh dengan dinamika, kadang senang, kadang susah, kadang bahagia, kadang sengsara. Itu adalah dinamika, di mana di situ adalah pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia agar lebih matang, lebih bagus, dan lebih menyenangkan di kemudian harinya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan manusia selalu berpasang-pasangan dalam kejadiannya. Ada senang, ada susah, ada bahagia, ada sengsara, dan seterusnya. Hanya saja kadang-kadang kita ini kalau senang itu tidak memikirkan apa-apa. Padahal senang itu juga merupakan ujian. Kemudian susah juga merupakan ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala hakikatnya itu sayang sama kita. Sampai sayangnya Allah kepada kita itu sampai-sampai Rasulullah SAW menyampaikan an-nasu Allah, manusia itu adalah keluarga Allah. Kita dianggap oleh Allah sebagai keluarganya. Maka ketika kita melakukan kesalahan, Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita. Allah tegur. Tegur apa? Biasanya ditegur dengan kesulitan, ditegur dengan kesengsaraan, ditegur dengan kesusahan. Seperti halnya ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan, kemudian ada orang lain yang sayang sama dia, lalu ditegurnya, maka teguran-teguran itu bisa bermacam-macam. Kalau teguran manusia, barangkali langsung diingatkan, jangan melakukan itu nggak baik. Teguran manusia langsung bisa kita tangkap. Tapi teguran Allah Subhanahu wa taala harus ditangkap dengan ilmu. Karena Allah menegurnya itu dengan isyarat-isyarat. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari itu menjelaskan kepada kita kalau ada orang yang melakukan atau orang yang tertimpa kesusahan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala sayang kepadanya, Allah tegur dengan diberikan kesusahan, diberikan cobaan, seumpama diberikan hidup susah, atau diberikan mencari rezeki susah, atau diberikan dengan cobaan-cobaan di dalam keluarga, misalnya di dalam keluarga menjadi keluarga yang congkrah, keluarga yang selalu bertengkar, atau kalau seandainya itu dalam kondisi baik-baik saja, itu Allah tegur bisa dengan penyakit yang ia sangat bingung untuk menyembuhkannya. Maka teguran-teguran itu, itulah sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena apa? Karena Allah tidak mau kita jauh darinya. Kadang-kadang kalau orang itu sudah senang, dia tidak dekat lagi kepada Allah seperti pada saat halnya dia dalam keadaan susah.
Rata-rata orang dalam keadaan susah, ia khusyuk berdoa. Ia berdoa kepada Allah, ia minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang seperti itu. Dan kebanyakan seperti itu di antara manusia-manusia yang awam, kecuali orang-orang yang telah mencapai pada makomnya. Orang yang telah mencapai pada makomnya saat susah atau saat senang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama. Saat dia tergelincir atau saat dia berada di dalam petunjuk Allah, itu di hadapan Allah dia sama, dekatnya sama. Itu pada orang-orang yang berada pada makom-makom tertentu atau sudah sampai pada makomnya. Ketika dia sudah sampai pada makomnya, maka antara manusia dan Allah, dia merasakan dirinya sama. Sama bagaimana? Dekatnya kepada Allah itu sama. Ibadahnya yang banyak tidak menyebabkan dia merasa lebih dekat. Dosanya yang banyak juga tidak merasakan di hadapan Allah dia lebih jauh. Dia merasa sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang awam biasanya kalau sudah merasa kesulitan, itu kemudian ada dua macam. Satu, dia merasa bergegas kepada Allah. Yang kedua, dia merasa putus asa. Padahal putus asa itu tidak diperkenankan oleh Allah. Karena Allah penuh dengan rahmat. Allah penuh dengan kasih sayang. Orang yang mengalami kesulitan, sebagusnya dia jangan berputus asa, tetapi dia justru malah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menjelaskan kepada kita untuk memberikan solusi-solusi. Apa solusinya? Kalau kita merasakan sulit di hadapan Allah, merasakan susah di hadapan Allah, kita disuruh untuk mendekat kepada Allah, kemudian meminta kepada Allah. Kalau kita minta kepada Allah, maka apa yang kita minta pasti dikabulkan oleh Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ketika hambaku bertanya kepadaku, kata Allah kepada Rasulullah SAW, jawablah, aku ini dekat. Aku akan mengabulkan doa setiap orang yang berdoa kepadaku. Artinya, ketika kita mendapatkan kesulitan, kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan doa itu. Makanya banyak sekali alat-alat atau cara-cara kita untuk keluar dari kesulitan. Di antaranya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ingat, orang yang berdoa tetapi tidak berusaha itu adalah orang yang malas. Dan orang yang berusaha terus tidak berdoa itu adalah orang yang sombong. Jangan sampai kita dikata malas dan jangan sampai kita dikata sombong. Maka saat kita ingin keluar dari kesulitan itu, berdoa dan berusaha. Usaha sesuai dengan kemampuan kita, berdoa sungguh-sungguh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan di dalam kitab Al-Muhazzab dikatakan kalau ada orang yang berdoa pada saat di sujud terakhir atau pada saat sujud. Saat sujud itu saat dekatnya kita kepada Allah, maka apabila ada orang yang berdoa pada saat sujud itu, maka orang itu akan diijabah doanya sebelum kepala diangkat dari sujud. Artinya sebelum dia bangun dari sujud, Allah sudah ijabah doa itu. Hanya saja belum diberikan. Hanya sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam hadis Muslim, di sana dikatakan ketika seorang bersujud, maka pada saat bersujud itu beliau menyampaikan fa'aksirud doa, perbanyaklah melakukan doa. Kita disuruh banyak-banyak berdoa pada saat sujud itu. Kenapa? Karena saat sujud itu saat gampang kita atau saat dekat kita kepada Allah, maka saat itu saat kita dekat kepada Allah, mudah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga di dalam Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rus menyampaikan di situ di dalam kitabnya, fajtahidu fihi, saat sujud itu bersungguh-sungguhlah engkau berdoa. Kita disuruh sungguh-sungguh untuk berdoa. Artinya memang pada saat sujud itu saat kita dekat kepada Allah, dan saat itu saat kita kalau berdoa mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pendengar RRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok pada saat sujud itu saat kita dekat kepada Allah? Karena pada saat sujud itu adalah saat gugur dosa-dosa kita. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan, "Idza qamal abdu yusalli," apabila seorang hamba berdiri melakukan sholat, utiyat bidunubihi wa ju'ilat ala ra'si wa atikihi. Dosa-dosanya dihadirkan, didatangkan oleh Allah dan ditaruh di atas kepala, ditaruh di atas pundak. Fakullama roka'a, setiap kali ruku, au sajada, atau setiap kali dia sujud, saqatat adzunubu anhu, maka dosa itu berguguran daripadanya. Saat ruku dosanya gugur, saat sujud dosanya gugur. Coba kita bayangkan seperti ini. Ketika kita berdiri, pada saat kita berdiri lalu di atas kepala kita ada botol aqua, di atas pundak kita kanan kiri ada botol aqua. Saat berdiri, mereka botol aqua itu berada di atas kepala, berada di atas kedua pundak. Lalu apa yang terjadi kalau kita sujud? Tentu botol itu akan jatuh dari badan kita. Begitulah diumpamakan pada saat kita sholat, kita rukuk, maka saat rukuk itu, saat rukuk dosa kita berguguran dari pundak kita, dari kepala kita. Apalagi pada saat sujud. Pada saat sujud otomatis sudah bersih. Maka pada saat sujud itu, saat gugur dosa kita yang paling akhir, saat itu saat dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ketika kita melakukan atau mengalami kesulitan, segera ambil air wudhu, lalu bentang sejadah dan berdiri melakukan sholat. Pada saat sujud terakhir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kesulitannya? Umpamanya ketika kesulitan rezeki, maka pada saat sujud itu berdoa, Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzil wa in kana fil ardi faghrij wa in kana fil ma'i wal bahri fa'tli wa in kana ajilan fa'ajil wa in kana mu'siran fa'yassir wa in kana haraman fatahhiru wa in kana qalilan fakaththir wa in kana katsiran barik li fihi wa ausiru ilayya kuntu wa la tanqul ilayya kana waj'al yadi yaluna yabilita wa la taj'al sufla fi sita innaka ala kulli syai'in qadir. Kita boleh berdoa seperti itu hanya salah satu contoh. Pakai bahasa Indonesia bagus, pakai bahasa Arab juga boleh. Atau ketika kita melakukan, umpamanya kita memiliki anak-anak itu nggak nurut sama sekali. Anak yang nggak nurut jangan diomongi terus, tambah pegel dia kalau diomongi. Lalu bagaimana? Jangan diomongi, tapi didoakan pada saat sujud. Pada saat sujud itu didoakan. Ya Allah, tunjukilah anakku dalam jalanmu yang lurus sehingga ia dekat kepadamu, dekat kepada Rasulmu, dan dekat kepada kami, kedua orang tuanya. Maka pada saat itu, dia berdoa seperti itu sebagai orang tua. Doa orang tua terhadap anak itulah nyurat itu tidak akan ditolak. Doa orang tua terhadap anak itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal doa itu adalah doa yang baik. Doa yang buruk pun itu banyak sekali riwayat-riwayat ketika orang tua berdoa buruk kepada anaknya itu diijabah oleh Allah sehingga anaknya menjadi susah. Untuk itu pendengar RRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara kita mengatasi kesulitan dan masalah dalam hidup kita jangan jauh-jauh dari Allah. Ditambah masalah, tambah dekat kepada Allah. Ditambah masalah, tambah kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya Nabi Ayub alaihissalam dikasih masalah sakit, malah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia berdoa, semuanya silahkan engkau ambil ya Allah kecuali satu, yaitu iman. Iman aku mohon kepadamu ya Allah, jangan engkau cabut. Karena kalau iman ini engkau cabut, engkau ambil, maka siapa lagi akan mengagungkanmu. Itulah yang dikehendaki oleh Nabi Ayub alaihissalam. Jadi ketika dikasih penyakit justru malah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita mengalami masalah, ketika kita itu mengalami kesulitan, jangan jauh-jauh dari Allah. Karena sesungguhnya Allah sedang menegur kita supaya kembali kepada Allah, supaya lebih dekat kepada Allah. Karena Allah sayang sama kita sehingga Allah tidak mau jauh-jauh dari kita. Saya kembalikan kepada Mbak Suci. Iya, baik. Benar, silakan bersama kami di nomor telepon 0741634882. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Uci. Pak Zudi, silakan. Mas Marbulia. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ini judulnya bagus sekali ini, hidup rumah tangga ini. Mengajari kita suami ini, mengajari istri ini, sholat 5 waktu jangan tinggalkan. Sudah itu doa juga. Satu suami harus kepala dingin menghadapi hidup rumah tangga ini. Menghadapi ombak yang besar, yang kecil. Nah, itulah suatu hidup kita di dunia ini. Banyaklah kita berdoa. Sudah itu membimbing istri kita itu. Jangan hidupnya menengok kiri kanan. Kemewahan orang juga harus ditiru. Itu sudah ajar itu. Sudah itu sengaja mengaji taslim kita urusi. Pergilah. Tapi pulangnya jangan mengoceh orang. Itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Silakan yang lain 0741634882 ya, bersama dengan Ustadz kita nih, Ustadz Miftahul Huda. Karena memang permasalahan itu selalu ada ya Pak Ustadz ya. Iya betul. Baik, ada penelpon kita kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa? Pak Ujang Rumah Tangga aja. Pak Ujang Rumah Tangga aja, silakan dengan Ustadz kita. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya di luar judul nih Pak Ustaz. Boleh, insyaallah. Begini masalahnya Pak Ustaz. Katanya kita sujud terakhir itu membaca doa supaya minta ampun dosa-dosa kita. Yang jadi pertanyaan saya, apakah kita setiap sujud atau hanya sujud terakhir Pak Ustaz? Ya. Itu Pak Ustaz. Baik, Pak Ujang, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pematang Gajah, Pak Ujang, silakan, Pak Ustadz. Iya, baik Pak Ujang. Di dalam hadis yang saya baca itu tidak pada sujud terakhir, tapi di saat sujud gitu saja. Artinya kalau di saat sujud itu kita bisa berdoa pada saat kali ketika kita sujud atau minimal kita pada sujud terakhir. Hanya saja ketika yang Bapak sampaikan tadi, doa minta ampun tadi, itu kalau yang saya baca di dalam kitab Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i Imam Syirazi itu di situ dijelaskan ketika kita tahiyat akhir, itu setelah selesai itu tahiyat, kita kan disuruh berdoa di situ. Disuruh berdoa apa? Doa minta perlindungan dari siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Itu sudah selesai. Innaka Hamidum Majid. Langsung berdoa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahyaya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Kemudian diteruskan melalui riwayat Ali bin Abi Thalib. Di situ kita disuruh berdoa untuk minta ampun. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Di situ adalah riwayat dari Imam Ali karramallahu wajhah. Jadi kalau untuk doa minta ampun itu bagusnya ya boleh sih pada saat sujud, karena di situ tidak ada batasan doa apa. Tetapi yang dijelaskan di dalam riwayat itu ketika kita berdoa minta diampuni dosa-dosa kita, itu adalah pada saat kita melakukan tahiyat akhir. Pada saat kita melakukan tahiyat akhir, itu selesai tahiyat akhir kita disuruh berdoa minta perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka, dari azab kubur, dari fitnah Dajjal. Kemudian setelah itu baru minta ampun kepada Allah, maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma alantu wa ma asrartu, dan seterusnya sampai selesai baru mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau untuk sujud itu lebih banyak disarankan untuk banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa artinya itu doanya apa saja. Doa minta ini, doa minta itu, dan seterusnya. Karena kita hanya menjalankan syariat. Kalau kita disuruh berdoa, ya berdoa itu namanya menjalankan syariat. Jadi Bapak yang ada di Pematang Gajah, ketika kita sujud itu tidak ditentukan sujud terakhir, tetapi boleh di salah satu sujud itu, atau mungkin setiap sujud berdoa, atau paling tidak di sujud terakhir. Begitu Bapak. Iya, Pak Ujang di Pematang Gajah. Silakan yang lain 0741634882 bersama Ustadz kita, Ustadz Miftahul Huda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sam.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan dengan Ustadz kita Pak Sam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tanyakan misalnya, ini dalam perjalanan hidup saya selama sampai ke umur tua saya ini, saya sering menemukan misalnya, orang-orang itu yang bertakwa kepada Allah itu seringkali banyak sekali cobaan dan aral melintangnya Ustaz. Sementara yang tak pernah sembahyang, tak pernah zakat, tak pernah sebagainya, itu mujur saja hidupnya Ustaz. Hidupnya kaya raya, semuanya cukup, tak pernah kekurangan dibandingkan dengan yang bertakwa. Jadi apa kehendak Allah sebenarnya Ustaz kepada dua sisi tersebut? Orang yang takwa tapi cobaannya banyak, orang yang fasik tapi tidak ada pernah ujian sama sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Orang yang tidak sholat atau orang yang jauh dari Allah kemudian dia senang, itu adalah istidraj. Itu adalah luluan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita mancing sudah kena ikannya. Jadi ikan itu merasa senang dia terkena pancing, kemudian setelah itu baru ditarik dan setelah ditarik naik ke atas, setelah naik ke atas baru dipukul kepala, itu baru digoreng, dipepes dan seterusnya. Itulah nanti yang akan terjadi. Dan memang tidak sedikit, banyak sekali yang seperti itu. Di antaranya adalah Fir'aun. Fir'aun itu jarang sekali sakit, kemudian apa yang dia inginkan terus didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi semuanya oleh Allah, tapi nanti di ujung-ujungnya itulah disebut dengan istidraj. Tetapi kalau orang yang bertakwa kepada Allah memang selalu banyak ujian. Tapi ingat, ujian bagi orang yang bertakwa itu adalah akan menaikkan derajatnya di hadapan Allah. Dan bahkan ada nabi yang minta diuji oleh Allah, minta diuji dia supaya derajatnya naik. Siapa itu? Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu semuanya yang dia inginkan juga dapat. Dia orang bertakwa, tidak seperti Fir'aun, tetapi juga mendapatkan apa yang diinginkan. Semua kesenangan dia peroleh, susah jarang. Istrinya pun sampai 99. Itu kan senang sekali dia. Jadi tidak semua yang artinya bukan orang yang jauh dari Allah kemudian terus dikasih senang, dan orang yang dekat oleh Allah dikasih susah, tidak. Tetapi Allah memilih orang-orang tertentu untuk dikasih senang dan untuk dikasih susah. Nabi Daud dikasih senang, padahal Nabi Daud orang yang bertakwa. Sampai-sampai Nabi Daud berdoa, doanya adalah, ya Allah berikan aku cobaan sehingga aku bisa lebih dekat kepadamu. Akhirnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud dapat cobaan. Apa cobaannya? Cobaannya Nabi Daud alaihissalam itu didatangkan seekor burung, dan burung itu datang ke kerajaannya Nabi Daud alaihissalam. Burung itu sangat indah. Kemudian Nabi Daud berpikir ini adalah dari surga, ini indah sekali. Ditangkap burung itu, lari. Ditangkap ke kanan, lari ke kiri, ditangkap ke kiri, lari ke kanan. Akhirnya hinggap di jendela, sampai di jendela itu dikejarnya sampai ke kebun. Sampai di kebun ternyata Nabi Daud alaihissalam melihat seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu sedang mandi. Masya Allah, dia terpikat dengan wanita itu padahal istrinya sudah 99. Kemudian ditanya orang siapa sesungguhnya wanita itu. Ternyata wanita itu adalah istri dari panglimanya, panglima perangnya. Karena ia ingin dengan perempuan itu, maka ia utus panglima perang itu untuk ikut bertempur, kemudian tidak diperkenankan jadi memimpin perang, tetapi untuk memegang bendera. Layaknya orang yang memegang bendera itu biasanya gugur di medan perang. Betul, akhirnya gugur. Begitu gugur, istrinya menjadi janda. Begitu janda terus dinikahi oleh Nabi Daud alaihissalam. Setelah dinikahi oleh Nabi Daud alaihissalam, maka lahirlah seorang putra bernama Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian datang Allah utus dua malaikat. Dua malaikat ini menyamar sebagai manusia. Yang satu memiliki kambing 99, yang satu memiliki satu kambing. Yang punya satu kambing lapor kepada Nabi Daud. Nabi Daud, kami minta keadilan. Kambingku yang satu direbut oleh dia yang sudah memiliki kambing 99. Lalu intinya di situ Nabi Daud menyalahkan yang memiliki kambing 99 yang telah merebut kawannya yang memiliki satu kambing.
Maka setelah divonis dia bersalah yang memiliki kambing 99, mereka berdua justru tersenyum. Senyumnya itu justru menembus hatinya Nabi Daud alaihissalam. Dia merasa bersalah karena sudah punya istri 99, dia masih mengambil istri panglima perangnya. Untuk itu dia merasa bersalah, akhirnya dia bersujud. Begitu bersujud di hadapan Allah mohon ampun dan tidak akan mengangkat kepalanya sebelum diampuni oleh Allah sampai jidatnya itu kerowak, sampai jidatnya itu dimakan oleh rayap. Akhirnya ditegakkan oleh Allah, kamu pergi ke kuburan sana kalau pengen minta ampun. Akhirnya dia pun minta maaf pada suami dari perempuan yang telah dinikahi itu. Nah, disinilah Nabi Daud alaihissalam mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri yang dinikahi oleh Nabi Daud itu adalah dari laki-laki yang diupayakan supaya meninggal, supaya istrinya itu bisa menjadi istri Nabi Daud alaihissalam. Secara syariat ini tidak berdosa. Nabi Daud alaihissalam tidak berdosa karena ia menikahi perempuan yang sudah janda. Tetapi secara tasawuf Nabi Daud memiliki kesalahan. Kenapa? Di dalam hatinya sudah ada niat kalau dia ingin menikahi perempuan itu, dia harus membunuh atau harus mematikan suami dari perempuan tersebut. Karena niatnya itulah maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan cobaan kepada Nabi Daud alaihissalam dengan sujud yang sampai kepalanya itu dimakan oleh rayap, dan akhirnya Nabi Daud alaihissalam disuruh minta maaf kepada suami dari perempuan itu. Jadi cobaan itu tidak selamanya untuk orang yang senang, tidak selamanya untuk orang yang susah. Dan orang yang susah, orang yang jauh dari Allah, tidak selamanya diberi cobaan senang. Buktinya banyak sekali tetangga kanan kiri kita yang kita perhatikan jarang dia pergi sholat Jumat ke masjid. Kalau sholat di rumah kita nggak tahu kan. Kalau sholat di masjid kan biasanya kita tahu karena sama-sama kita pergi ke masjid, dia masih ada di rumah. Pun dia juga susah sama sekali. Memang ada orang yang jauh dari Allah diberi kesenangan yang luar biasa. Itu namanya istidraj. Dan kadang ada juga orang yang rajin sekali pergi ke masjid. Contoh gampangnya adalah Gatot almarhum. Itu Gatot almarhum itu walaupun duitnya banyak, rumah makannya laris, dia sholat 5 waktu itu nggak pernah dia tinggalkan. Incarannya di masjid depan rumahnya itulah Masjid An-Nur. Di situ beliau senantiasa sholat berjamaah di Masjid An-Nur itu. Jadi tidak selamanya Allah mengincar kepada orang yang jauh dari Allah dengan diberi kesenangan, dan tidak selamanya Allah mengincar orang yang dekat kepadanya dengan diberi kesusahan. Semuanya itu adalah menurut aturan Allah, menurut takdir Allah, dan menurut kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melihat kebetulan yang kita lihat seperti itu. Saya kembalikan kepada Mbak Suci. Iya, baik. Penelpon kita kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Uci. Iya, Pak T ya? Iya, Pak T itu. Silakan. Assalamualaikum, Bapak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mau saya tanyakan ini di luar tema nih, Pak. Mau apa ya? Boleh, nggak apa-apa, insya Allah. Lagi, ya senang sekali saya dengarnya. Ya betul kata Bapak. Mas, saya ini agak melenceng dikit dari judul. Ini ada harta peninggalan kakek kami, banyak itu apa segala macam. Jadi barang itu diambil orang, ya kami itu ya kalau ada yang minta halal kami halalkan. Cuma juga sebagian dikumpul banyak-banyak dijual jadi makan dia, jadi mengkasih anak-anaknya makan yang terlalu banyak, mungkin banyak. Ya kalau sedikit dia ngomong ya minta halal itu ya boleh-boleh saja, kami itu tidak apa-apa walaupun kemana kan. Tapi dia mungkin orang yang banyak itu ngumpul itu tak ada jujur. Banyak-banyaknya udah digunakan untuk nganten segala macam. Bagaimana orang pemakannya, Pak? Kalau kami langsung saja. Satu pada peninggalan kakek kami. Mungkin niat orang tua dulu, siapa yang ada rezeki ambil silakan ya. Niat orang nanam orang tua dulu. Dan mana itu, Pak? Nah, ada yang saya tanyakan atas arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak T. Yusuf di Tembesi, silakan Pak Ustaz. Iya, yang dimaksud tadi apa yang ditanyakan tuh? Belum ketangkap di saya. Ada pohon yang ditanam oleh orang tuanya,
dan diambil oleh orang-orang begitu sampai dia bikin hajatan, bikin apa menggunakan misalnya pohon kelapa nih. Untuk hajatan itu mungkin santannya gitu diambil dari Oh, kelapa gitu itu, maksudnya. gitu. Ya. Gimana nih? Mereka sih menghalalkan saja, tapi orang tersebut nggak minta halal gitu. Oh, gitu. Ketika orang itu menghalalkan, maka akan meringankan apa yang diperbuat oleh orang tersebut. Tetapi sebagusnya adalah orang tersebut minta halal kepada si pemiliknya, yaitu ahli warisnya. Tetapi kalau dia minta halal kepada si ahli warisnya kemudian dihalalkan, maka halalah apa yang telah dia lakukan, apa yang telah diambil itu halal. Tetapi ketika orang itu menghalalkan kepada orang yang tidak minta halal, itu artinya itu merupakan sedekah bagi mereka yang anak turun dari kakek yang telah menanam pohon itu tadi, yang diambil manfaatnya oleh orang untuk tujuan misalnya untuk sedekah itu tadi, misalnya pohon kelapa tadi, itu menjadi sodakoh dari almarhum itu. Jadi almarhum yang setelah meninggal pahalanya mengalir terus karena apa yang telah diambil itu disedekahkan. Karena niat dari cucunya itu. Dulu ada seorang laki-laki itu menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia menghadap kepada Rasulullah itu, dia menyampaikan, ya Rasulullah, apakah ada manfaat kalau aku bersedekah ini untuk ibuku, bersedekah buah kurma untuk ibuku. Lalu Rasulullah SAW menjawab, laha ajrun, ibumu memiliki pahala. Akhirnya orang itu mensedekahkan buah kurmanya itu kepada orang-orang, sehingga ibunya memperoleh pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bapak yang tadi ketika kakeknya menanam pohon dan pohonnya itu dimanfaatkan oleh orang lalu dia ikhlaskan, maka ikhlasnya turunan dari bapak tadi yang telah meninggal tadi itu akan menyebabkan pahalanya mengalir kepada kedua orang tuanya atau kepada kakeknya yang telah meninggal itu. Jadi intinya tidak ada yang sia-sia kalau dilandaskan ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ketika orang yang mengambil itu tidak ngomong, di situ merupakan syak atau merupakan keraguan. Ragu apa? Ragu jangan-jangan tidak dihalalkan, akan menjadi daging yang haram. Kemudian ketika jadi daging yang haram, jadi darah-darah yang haram. Ketika jadi daging dan darah yang haram, akhirnya menjadi keturunan-keturunan yang haram. Keturunan-keturunan yang haram artinya mengalir darah yang haram di dalam tubuhnya, maka akan terjadi anak yang nakal, anak yang tidak menurut kepada kedua orang tuanya itu lantaran memakan makanan yang haram. Untuk itu bagi mereka yang tidak memiliki hak terhadap benda itu pengin, maka minta izinlah kepada orang tersebut. Bagi kita yang memiliki barang itu, ketika barang itu diambil orang, ada dua macam. Yang pertama, kita menghalalkan sebagai sedekah. Yang kedua, kita menunggu datangnya dia untuk meminta maaf, lalu kita maafkan, itu juga merupakan pahala tersendiri. Atau tanpa meminta apa-apa, tanpa menunggu apa-apa, langsung kita halalkan, itu menjadi sedekah buat kita. Hanya saja yang paling susah adalah bagi mereka yang mengambil, karena di situ resikonya sangat besar. Ketika tidak dihalalkan, akan menjadi haram barang itu. Kalau dia mengerti, dia akan cari orang itu dan minta halal kepada orang tersebut. Jadi untuk kita yang tidak memiliki barang itu, jangan coba-coba untuk mengambil tanpa izin. Dan untuk kita yang memiliki barang itu, kalau sudah terambil, boleh diikhlaskan supaya menjadi sedekah kita dan sedekah orang tua kita kalau itu adalah barang milik orang tua kita. Begitu saya kembalikan kepada Mbak Suci. Ya, mungkin di akhir Pak Ustadz ada yang mau disampaikan, silakan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti memiliki kesulitan dan kesulitan itu Allah sudah berikan jalan keluarnya. Jalan keluarnya apa? Hanya Allah. Allah yang memberikan kesulitan, Allah pula yang memberikan jalan keluarnya. Allah yang memberi masalah, Allah yang memberikan keluarnya masalah itu. Untuk itu jangan jauh-jauh dari Allah. Allah tidak suka jauh kepada kita, sehingga
Allah karena tidak suka jauh dari kita, kita tidak suka ketika jauh dari Allah itu Allah tidak suka, maka Allah maunya kita ini dekat-dekat kepada Allah. Karena kita sudah melenceng, mulai jauh dari Allah, maka Allah pun tegur dengan melempar kesulitan, melempar masalah kepada kita. Ketika kita dilempar oleh Allah dengan masalah, ketika kita dilempar oleh Allah dengan kesulitan, jangan merasa Allah murka kepada kita, tapi justru Allah sayang sama kita. Dengan adanya dilempar kesulitan, kita mendekat kepada Allah. Dengan adanya kita dilempar masalah, kita mendekat kepada Allah. Itulah sesungguhnya maunya Allah. Allah tidak mau jauh dari kita, Allah maunya dekat-dekat dengan kita. Untuk itu Allah lempar masalah kepada kita supaya kita kembali dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah wa ikamu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar yang kebersamaan kita untuk pagi ini bersama dengan Ustadz Miftahul Huda MPDI terkait dengan cara mengatasi kesulitan dan masalah. Akhirnya saya Suci Rayu dan Ustadz Haji Miftahul Huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Religi pagi.